Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih dari idola kita. Kenapa saya katakan idola kita? Karena saya mengidolakan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Masih tentang seputar itu, ada sebuah berita. Saya ingin bacakan untuk Anda dan akan saya ulas semuanya. Langsung saja, beritanya adalah dari Jawa.com. Beredar rekaman Paula Verhoeven ngaku salah ke Baim Wong. Begini kata pengacara. Jawa.com, kabar dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan orang dekat Baim Wong masih menjadi pusat perhatian publik. Masih menjadi perhatian publik. Artinya saya, Anda, kita semua masih penasaran ya. Kabar hal ini semakin menjadi sorotan publik setelah muncul di media sosial rekaman diduga Paula dan Baim Wong. Dalam potongan rekaman tersebut, Paula Verhoeven mengaku salah kepada Baim Wong. Konteks pembicaraannya tidak terlihat jelas karena potongan rekamannya tidak terlalu panjang. Akan tetapi, diduga permintaan maaf Paula Verhoeven ke Baim Wong berkaitan dengan dirinya memang ada hubungan dengan teman dekat Baim Wong. Aku salah sayang, maksud aku salah. Aku salah sama kamu, maksudnya, tapi ada doa aku, ada janji aku, kata Paula Verhoeven. Ditanya soal rekaman percakapan Baim Wong dan Paula Verhoeven yang saat ini beredar di TikTok dan media sosial lainnya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim Wong mengaku tak mengetahuinya. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah menyerahkan bukti kecuali nanti di persidangan, ujar Fahmi Bahmid. Fahmi enggan menanggapi apakah rekaman itu menjadi bagian penting dalam proses pembuktian bahwa Paula Verhoeven memang berselingkuh dari Baim Wong atau rekaman itu hanya sekedar rekayasa. Kalaupun ada, kalian tanya saja ke siapa yang mendapatkan itu. Saya tidak mungkin menyampaikan bukti kalau tidak di persidangan, elak Fahmi. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Kita bahas begini ya teman-teman ya. Berita ini makin banyak ya. Selain berita tentang sahabat Baim Wong, ya mungkin banyak beredar di berbagai media massa. Sahabat Baim Wong yang mengutarakan semua hal yang katanya didapatnya dari Baim Wong. Di sini kita menilai bahwa Baim Wong curhat justru kepada orang-orang lain. Ya, sahabat-sahabat Baim Wong, ya wanita-wanita ya yang baru sampai ke media massa, media sosial nih, wanita-wanita. Nah, curhatan-curhatan ini teman-teman begitu masif beredar, begitu banyak di berbagai media massa dan media sosial, ya. Curhatan itu tentang siapa sosok pria yang dikabarkan sebagai selingkuhan Paula Verhoeven. Ini saya menganggap ada jebakan. Karena sampai saat ini Paula Verhoeven belum juga memberikan jawaban. Sehingga saya
mengandai-andai jawaban Paula Verhoeven. Ketika Paula Verhoeven ini dituduh selingkuh oleh Mbak Im dengan seseorang yang katanya sahabat Mbak Im, yang katanya tinggal di rumah Mbak Im, yang katanya, nih saya kasih tahu semua ya, orang tersebut sudah beristri. Saya mau bahas ini detailnya. Saya ada beberapa catatan ya. Ini beberapa catatan untuk menganalisa kasus ini. Begini teman-teman. Sahabat Mbak Im, bukan sahabat Paula nih. Sahabat Mbak Im atau teman dekat Mbak Im yang tinggal di rumah Mbak Im. Oke. Dari sini saja kita sebenarnya patut curiga. Curiganya sama siapa? Satu, ini adalah teman dekat Mbak Im. Siapa yang nyuruh orang ini tinggal di rumah Mbak Im? Apakah Paula? Saya yakin ini yang nyuruh adalah Mbak Im. Karena Mbak Im lah yang sebenarnya berteman dekat dengan orang ini. Artinya, timbul pertanyaan. Mengapa Mbak Im memberikan izin kepada teman dekatnya untuk tinggal di rumahnya, rumahnya Mbak Im. Sementara ada Paula. Sementara Mbak Im sering keluar kota. Ini timbul pertanyaan. Jangan-jangan, nih saya berpikirnya begitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang entah apakah benar atau tidak, karena banyak model seperti ini, menjadi kesepakatan. Oke lah, lo boleh tinggal di rumah gue, tapi gini ya. Saya tidak tahu ini. Karena ini bukan teman Paula, ini adalah teman dari Mbak Im. Oke. Banyak kok ya kasus terjadi itu. Di mana-mana justru di mana-mana ya saya bilang ya, bukan yang ini. Di mana-mana justru ide itu dari suami, bahkan istri juga ada. Nanti saya jelaskan. Panjang ceritanya. Jadi ketika suami sudah punya rencananya saya tidak tahu, kemudian memanfaatkan orang lain agar orang lain itu menjadi suatu lah terhadap masalah ini. Ya mungkin teman-teman tahu kan, ini teman dekat Mbak Im tidur di rumah Mbak Im bukan teman Paula. Satu dulu. Yang kedua, mengenai transfer. Sebenarnya transfer uang ini bisa dilacak. Ya, bisa dilacak. Bukti transfer ini bisa dilacak. Kenapa Mbak Im semakin hari semakin banyak mentransfer dan melihat semakin banyak kebutuhan Paula Verhoeven? Ini katanya ya di berita ya. Oh ternyata ada bukti transfer. Yang transfer kan Paula Verhoeven. Ya nggak?
kalau benar nih. Tapi bukti transfernya ada di Baim. Coba teman-teman tebak sendiri aja. Yang transfer adalah Paula Verhoeven. Tapi bukti transfer ada di Baim Wong. Transfer yang mana? Kalau transfernya itu dari Baim Wong ke Paula Verhoeven, Baim Wong punya bukti transfernya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau transfernya itu dari rekening Paula Verhoeven, kemudian ke pria atas nama N ini tadi, bukti transfernya ada di mana? Ada di Paula dong. Pertanyaannya, mengapa ada di Baim? Dua hal lagi ya. Ini bukti transfer ya, bukti transfer. Kalau yang bukti transfer dari Baim Wong ke Paula Verhoeven yang 400 juta, 120 juta, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ada transfer dari Paula Verhoeven kepada N. N ini pria teman dekat Baim Wong yang tadi, yang tinggal di rumah itu. Oke, jadi sudah ada dua hal nih. Siapa teman dekat itu, siapa yang nyuruh tinggal di rumah itu, dan transfer itu ada di Baim Wong. Sementara harusnya bukti transfer ini ada di Paula atau di si pria ini. Kenapa ada di Baim Wong? Jadi muaranya ke sini nih, ya, muaranya ke sini. Oke, itu bukti transfer. Sekarang bukti chat. Bukti chat. Chattingan. Kalau bukti chat itu handphone saya chatting sama kamu, sama teman-teman semua. Buktinya ada di saya dan ada di kamu. Kenapa ada di Baim Wong? Timbul pertanyaan kan? Bukti chat. Bukti chat. Misalnya nih, Paula yang ngechat ke pria itu. Chatnya ada di mana? Chatnya ada di Paula dan ada di pria itu. Sekarang chatnya ada di mana? Ada di Baim. Sebagai apa? Sebagai bukti. Nah, dari mana dapatnya? Oke, itu chat ya. Kalau chat ini chat nakal, ya, tanda kutip ya. Chat nakal, tanda kutip ya. Pasti sudah dihapus. Pasti sudah dihapus. Boleh muncul chat-chat semacam ini di recovery kalau itu dalam proses penyidikan di kepolisian. Oke? Nah, sekarang chat itu ada di Baim Wong. Dari mana chat tadi? Padahal chat itu yang ngechat sama yang dichat itu yang punya. Antara Paula Verhoeven dan si pria itu. Itu bukti chat. Bukti percakapan. Mungkin ada voice. Voice itu ada di mana? Di handphone yang membuat suara, yang menelpon, dan yang ditelepon. Kak, pertanyaannya, kalau ada di Baim Wong, dapatnya dari mana? Oke, yang berikutnya. Bukti CCTV. Oke. Saya belum tahu ini bukti CCTV yang bagaimana. Apakah bukti CCTV di dalam kamar atau bukti CCTV di garasi, di ruang tamu, ya kan? Saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menggambarkan tentang adanya bukti CCTV. Ya, bisa saja bukti CCTV tapi duduk di ruang tamu. Ya, nanti ini
masih bias ya, masih bias. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan kan di situ. Teman ini adalah teman Mbak Im Wong. Bukti transfer, yang transfer tuh Paula, kenapa ada di Mbak Im Wong? Bukti chat, itu yang ngechat tuh Paula atau laki-lakinya, kenapa ada di Mbak Im Wong? Oke. Kemudian bukti percakapan, handphonenya adalah handphone Paula, kenapa ada di Mbak Im Wong? Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, ketika terjadi persoalan-persoalan ini dan Mbak Im Wong memegang bukti-bukti ini, Mbak Im Wong ini bukannya konsultasi kepada mungkin ya orang-orang pandai ya, orang-orang hukum lah, orang-orang ini, orang-orang psikiater, psikolog dan sebagainya. Bukan konsultasi ke situ, justru curhatnya ke 3 sahabatnya ini. Saya sebutkan 3 sahabat ini. Kalau tidak salah loh ya, ini kan ada di berita semua. Ola Ramlan. Siapa Ola Ramlan? Apakah ahli di bidang komunikasi atau psikologi atau bidang pernikahan? Pertama. Yang kedua, Nikita Mirzani. Siapa Nikita Mirzani? Apakah ahli psikologi, ahli di bidang pernikahan, perkawinan, atau ahli di bidang sengketa keluarga? Oke. Terus kepada ke Vista Putri. Siapa Vista Putri ini? Apakah dia juga ahli? Ataukah? Nah, yang jelas Mbak Im Wong menceritakan semua ini kepada sahabat-sahabatnya yang tadi ini. Oke. Bukan kepada orang-orang yang bisa dimintai pendapat sebenarnya. Misalnya psikolog lah, psikiater atau penasehat pernikahan atau ulama atau ustadz atau kiai. Saya belum dapat itu. Panjang kan? Ya itu. Kemudian ada minta pertimbangan nasihat orang tua bapaknya. Ya seperti saya sudah pernah bahas sebelumnya terkait dengan orang tua itu, kalau anaknya lebih-lebih laki-laki ya sudah menikah itu bukanlah menjadi beban orang tua. Ketika orang tua ditanya bagaimana Bapak minta pendapat ini, pasti jawabannya diselesaikan secara baik-baik, bukan untuk bercerai. Itu ya, saya tidak tahu kalau yang dimaksud siapa, saya tidak tahu, tapi jawabannya adalah selesaikan. Kurang bukti apa lagi? Katanya begitu, ya. Ini teman-teman bisa jadi ya, paham ya dari awal ya. Oke, yang berikutnya terkait dengan hak asuh anak dan harta gonogini. Itu hal yang wajar ketika orang menggugat cerai, itu ini juga dibicarakan dalam proses persidangan. Jadi hal yang wajar, hak asuh anak dan harta gonogini. Justru yang tidak wajar tadi ini, yang pertama, itu bukan teman Paula Verhoeven. Itu adalah teman dari Mbak Im Wong. Teman dekat Mbak Im Wong. Oke. Yang mengizinkan tinggal di rumah. Kalau benar tinggal di situ ya, ini karena beritanya ya. Yang mengizinkan pasti Mbak Im Wong. Kemudian adanya bukti transfer uang. Saya tidak tahu dapatnya dari mana, karena rekening itu pribadi. Suami istri itu tidak bisa. Ke bank manapun tidak akan bisa. Kecuali kalau dari sini atau dari sini yang dari pengirim dan penerima memberikan ke Mbak Im Wong. Oke.
Kemudian satu hal ya berkaitan dengan ini yang menjadi persoalan ya. Ini teman-teman jangan menganggap bahwa ini sepele. Ini persoalan. Kata-kata selingkuh. Selingkuh. Ya, selingkuh itu artinya ada hubungan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Oke. Selingkuh itu artinya melakukan. Tidak bisa kita mengatakan selingkuh kepada orang itu ya kalau dia tidak melakukan. Ya, beda ya dengan cabul dan sebagainya. Kalau cabul kan pegang-pegang itu sudah cabul, tapi kalau namanya selingkuh artinya adalah terjadi persetubuhan. Kalau terjadi persetubuhan ini, siapa dengan siapa? Kalau tuduhan di media massa, media sosial adalah terjadi Paula dan teman Baim. Paula dan teman Baim. Sekarang saya tanya, laki-laki mana yang, ini suami istri katakanlah ya, laki-laki mana yang ketahuan istrinya selingkuh sama suaminya selingkuh, istrinya santai, istrinya santai, suaminya juga santai. Saya tidak pernah melihat kalau ada istrinya yang selingkuh, suaminya marah sama istrinya. Kalau ada istri-istri yang selingkuh, suaminya marahnya ke lakinya. Bahkan banyak yang terjadi sampai adu fisik. Lihat aja di mana-mana. Karena apa? Ada gengsi seorang laki-laki, ya kan, dipermainkan gitu loh. Nah ini marahnya ke siapa? Marahnya ke istri. Bagaimana marahnya? Bla bla bla. Ya, wallahu alam. Ini penting teman-teman. Jangan dianggap main-main, ya. Oke, mungkin saja iya, mungkin saja terjadi. Tapi atas apa? Atas, yuk ini kan sahabat Baim, teman Baim, yang nyuruh tidur di rumah Baim, yang nolong dia itu waktu rumahnya dibangun katanya Baim, bukan teman Paula. Orientasi saya ke sana. Jangan-jangan ini ada tanda kutip ya, ada deal. Deal itu dalam arti saling paham lah. Benar atau tidak itu tebakan saya. Karena apa? Urutan ke belakangnya ini saya sudah bisa menilai. Lu tadinya begini, lu kok begini itu. Oke. Ketika kejadian semacam ini bukan drama loh ya. Ini banyak kisah nyata semacam ini. Yang istrinya mendalangi terkait dengan suaminya. Banyak. Yang suaminya justru mendalangi terkait dengan istrinya. Banyak teman-teman. Jadi kita orientasinya harus ke situ. Ini kalau saya ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Tapi saya masih positif sih, masih positif. Ini Paula Verhoeven belum pernah menjawab satupun tuduhan itu. Harapan saya ini teman-teman, semuanya ada jawaban dari Paula Verhoeven. Satu, kalau itu terkait dengan perselingkuhan jelas tidak. Itu kata Paula. Semua akan gugur.
terkait dengan transfer uang, kalau saya punya pendapat, itu bisnis lah, atau atas persetujuan suami untuk berbisnis dengan orang lain, ya kan? Kalau bukti chat, ya itu cuman konsultasi, nah gitu kan. Kalau bukti percakapan itu hanya latihan film, latihan sinetron. Udahlah begitu. Kalau bukti CCTV saya tidak yakin, ya anggaplah itu sebagai curhatan dari Paula Verhoeven. Harapan saya itu jawaban dari Paula. Jadi terkait dengan perselingkuhan, saya kok tidak yakin. Tidak yakin itu apa? Perselingkuhan yang makna sebenarnya ya. Itu saya tidak yakin. Nah, kalaupun benar ya pasti yang tahu adalah Paula dan si pria itu. Apalagi pria itu kan sudah beristri katanya. Begitukah pandangan kita terhadap Paula Verhoeven? Enggak. Sama saja nih teman-teman menuduh saya misalnya, itu Mr. Z tukang begini, tukang begitu. Sama siapa? Saya pasti milih. Tidak asal kan, pasti saya milih. Saya kini kan ayam Bangkok. Lalu masuk saya mau hantam ayam kampung, ya pasti saya cari ayam Bangkok juga atau minimal ayam Filipin dan lain-lain. Lah intinya gini, saya berharap bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Mbak Im Wong, sahabat-sahabat Mbak Im Wong, itu Paula bisa menjelaskan. Penjelasannya ya jauh dari sini. Selingkuh jelas tidak, transfer uang jelas bisnis, percakapan jelas curhat, CCTV jelas tidak mungkin ada. Karena tidak mungkin terjadi pertemuan ini kalau ada CCTV-nya. Kecuali sengaja dipasang. Ingat, ini adalah teman Mbak Im Wong yang mengizinkan tidur di rumah Mbak Im Wong adalah Mbak Im Wong sendiri. Demikian. Terima kasih.